Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are in good condition ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pada kesempatan kali ini. Kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Small School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Di pertanyaan selanjutnya, coba kita baca baik-baik. Apa yang menjadi pertanyaannya adik-adik? Pertanyaannya adalah, which part of the passage explains symptoms of the disease most effectively? Nah, jadi ini salah satu kosakata yang paling sering-sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris. Jadi penting sekali untuk adik-adik tahu apa makna dari kata which. Nah, which itu artinya apa? Yang mana ya? Yang manakah gitu. Jadi ini penting ya, sangat-sangat Kak Aulia sarankan untuk mengetahui makna dari kata which itu. Yang manakah? Nah, part. Oke, part itu bagian ya. Jadi yang manakah bagian dari passage, dari bacaan. Nah, oke. Ini juga salah satu kosakata yang selalu muncul dalam soal literasi bahasa Inggris adik-adik. Jadi passage itu artinya bacaan ya, atau bisa juga kita maknai dengan teks. Nah, jadi yang manakah dari bagian dari bacaan itu yang explains, yang menjelaskan simptom. Oke. Symptoms ini apa adik-adik? Symptoms itu artinya gejala ya. Gejala dari disease. Nah, ada tadi ya di slide sebelumnya, disease itu penyakit. Jadi penyakit yang most effective nih. Oke, coba kita artikan secara keseluruhan kembali. Yang manakah bagian dari bacaan yang menjelaskan gejala dari penyakit yang paling efektif? Oke, gejala. Nah, ingat tadi, ini coba kita lihat apakah ini pertanyaan yang menanyakan secara umum ataukah secara spesifik. Oke, kayaknya semuanya setuju ya kalau ini itu menanyakan pertanyaan yang spesifik. Dari mana kita tahu Kak kalau ini termasuk ke dalam pertanyaan yang menanyakan spesifik? Karena kita bisa melihat apa yang ditanyakan adik-adik, symptoms of disease ya. Gejala penyakit, berarti itu pertanyaan yang menanyakan spesifik. Nah, kalau seperti ini Kak menanyakan spesifik atau menanyakan hal yang detail, berarti jenis soalnya termasuk apa adik-adik dalam soal literasi bahasa Inggris? Termasuk ke dalam detail information ya. Jadi disebut ke dalam jenis soal yang kita namakan detail information. Jadi menanyakan informasi yang detail atau rinci ya. Oke, kalau dapat soal yang menanyakan tentang informasi yang detail atau rinci, jangan lupa ambil keywordsnya pada soal. Biar kita itu gampang untuk mencari jawaban pada teks. Biar kita tuh tidak baca semua ya adik-adik ya. Oke, coba kita perhatikan ya, inilah yang menjadi keywordsnya adik-adik. Symptoms of disease. Nantinya kita akan disuruh menentukan apakah di mana itu paragraf yang membahas tentang symptoms. Apakah paragraf 1, 2, 3, 4 or 5. Nah, jadi kita ambil kata kuncinya ya, adik-adik ya. Jadi symptoms of disease, gejala penyakit. Oke, kita mulai dari paragraf. Kita baca dari paragraf yang pertama ya. Kita lihat dulu paragraf yang pertama. Coba adik-adik fokus ya. Apakah ada di sini kata symptoms di paragraf yang pertama? Oke, tidak ada ya. Dia hanya membahas tentang jenis-jenis bakteri ya, jenis bakteri. Jadi bukan gejala. Nah, berarti ini bukan. Nah, sekarang coba paragraf kedua, baca cepat lagi adik-adik. Jadi gitu ya, kita namanya baca dengan teknik scanning. Jadi baca cepat tapi fokus pada informasi yang kita cari. Oke. Paragraf kedua, apakah di sini ada membahas tentang gejala penyakit? Oke, tidak ada ya. Nah, many people carry disease bacteria in their nose, throat, but never get sick. Jadi ini katanya kadang-kadang bakterinya itu ada di hidung dan di
tenggorokan, throat ya. Tapi apakah sudah membahas tentang gejala penyakit? Berarti tidak ya, berarti ini juga kurang tepat ya. Jadi tidak ada membahas gejala penyakit di paragraf yang kedua. Nah sekarang coba kita lihat di paragraf yang ketiga. Apakah adik-adik melihat kata symptoms di paragraf yang ketiga? Ada. Nah ada ya, di mana? Ini Kak. Oke, ada di situ kata symptomsnya. Oke, coba kita lihat kata symptomsnya. Nah, mungkin ada juga yang mengatakan, Kak, tapi di paragraf yang keempat itu juga ada symptoms, Kak, di situ. Oke, berarti kita cek ya. Jadi kemungkinannya bisa di paragraf ketiga, bisa di paragraf yang keempat. Tapi ingat tadi gejalanya ya. Nah, sekarang kita lihat paragraf yang ketiga. Common symptoms include, jadi beberapa gejala itu include, termasuk atau meliputi, include itu meliputi high fever. Oke, high fever. High itu tinggi, sedangkan fever itu apa adik-adik? Fever itu artinya demam ya. Jadi fever artinya demam. Jadi kalau digabung ya, high fever berarti demam yang tinggi. Oke, apakah itu termasuk gejala? Iya, adik-adiknya termasuk gejala. Yang kedua, nausea. Nausea itu artinya mual ya, mual. Oke, jadi nausea artinya mual. Kemudian vomiting. Vomiting itu artinya muntah adik-adik ya. Nah, kemudian sudden headaches. Nah, ini sudden itu kan tiba-tiba ya, sedangkan ini apa artinya? Ini sakit kepala ya. Oke, jadi kalau digabung berarti sakit kepala yang secara mendadak atau secara tiba-tiba ya. Nah, kemudian emping to rash on lower legs. Oke, itu pink to rash itu artinya kemerah-merahan ya, artinya memar, bisa juga diartikan seperti itu. Memar pada lower legs, pada kaki. Ini ya, pada bagian kakinya and feet. Oke, bedanya legs. Di legs and feet, feet itu lebih kepada telapak kaki, sedangkan legs itu dari paha hingga betis. Itu namanya disebut dengan flex ya, beda. Nah, itu. Dari sini tadi kita baca ini kalimat, apakah kalimat ini itu membahas tentang gejala? Iya. Nah, berarti ada di mana adik-adik? Ada di paragraf yang ketiga. Tapi mungkin ada yang mengatakan, Kak, di paragraf keempat juga ada symptomsnya. Coba adik-adik perhatikan pada paragraf yang keempat. Ada symptoms di sini ya. Get worse, tapi dia bilang kayak gini. Coba baca kalimat pertama yang ada symptomsnya. Meningococca can get worse very quickly. Jadi meningococca ini bisa menjadi lebih buruk sangat quickly, sangat cepat. Every within a few hours from when the symptoms start. Jadi bahkan dengan dalam a few hours, dalam beberapa jam ketika gejalanya itu muncul. Jadi memang di sini tertulis adik-adik ada gejala, tapi lebih kepada apa? Penjelasan, bukan seperti tadi di paragraf yang ketiga yang menyebutkan gejala-gejala penyakit, ada yang mual, muntah, sakit kepala, memar, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya apa yang menjadi paragraf keberapakah yang merupakan yang membahas tentang gejala-gejala penyakit, jawabannya pastinya kita sudah tahu ya adik-adik ya, jawabannya adalah di paragraf yang ketiga. Nah, coba kita lihat pada opsi sekarang. Di opsi berarti kalau kita sesuaikan pada opsinya, jawabannya itu ada di paragraf yang ketiga. Ya, ini paragraf yang ketiga adik-adik. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah opsi C ya. Saya harap adik-adik bisa paham ya gimana cara untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini atau jenis soal yang termasuk ke dalam detail information. Oke. Nah, sekarang coba kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah,